Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade dan Investment. Ya, teman-teman, hari ini tanggal 13 November 2022 saya akan memberikan update untuk berita penting untuk minggu ini ya, teman-teman. Mungkin ini adalah merupakan awal kenaikan rally saham, teman-teman. Jadi di minggu ini ada beberapa informasi penting yang mana hasil dari informasi minggu ini bisa memberikan kita gambaran kondisi regional tuh saat ini sudah membaik belum? Seperti itu. Oke, baik. Teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Terutama untuk teman-teman yang baru, saya sampaikan bahwa apabila ada titipan, ada tawaran titipan dana trading seperti itu, saya Surya MS tidak menerima titip dana trading dalam bentuk apapun. Oke, baik teman-teman, kita akan langsung masuk menuju ke bahasan ya. Kita akan masuk langsung menuju ke bahasan, yaitu minggu ini teman-teman ada berita-berita penting yang sudah selayaknya kita simak sebagai trader ya. Karena berita ini sekaligus sebagai indikator kondisi regional, kondisi ekonomi ini, ekonomi dunia ini saat ini sedang seperti apa, seperti itu. Nah, untuk itu kita akan langsung masuk ke sini, teman-teman. Bahwa di minggu ini, teman-teman, kita bisa ngelihat data dari sini, data Amerika Serikat. Ini saya ceritakan dulu. Di minggu lalu, ya, di minggu lalu tanggal 10 November, bahwasannya sudah dirilis tingkat inflasi Amerika, teman-teman. Tingkat inflasi Amerika ini hitungannya boleh dikatakan sudah melandai. Jadi seperti yang udah saya bahas di video sebelumnya ya, bahwa inflasi Amerika Serikat ini mulai jinak dan bursa Amerika Serikat setelah rilis inflasi itu kan kemarin naiknya boleh dibilang nggak ketulungan seperti itu, melejit kuat sekali, dan juga bursa kita ISG juga ikut naik seperti ini ya. Nah, teman-teman kalau mau lihat bursa Amerika itu naiknya ternyata masih berlanjut ya. Kenaikannya masih berlanjut di hari kemarin. Ternyata di hari Jumat kemarin kenaikannya masih berlanjut. Nah, ini saya refresh nih belum muncul ya, karena ini di OLT kita mesti cek di TradingView aja. Nah, kita bisa ngelihat bahwa pergerakan bursa Amerika ini masih berlanjut naik. Ini adalah Dow Jones kemarin masih naik 0,1, Nasdaq-nya masih naik hampir 2, teman-teman. Terus kemudian SP500 juga naik hampir 1%. Nah, bursa saham Amerika ternyata masih menguat ya. Ini adalah merupakan langkah lanjutan dari melandainya inflasi Amerika yang memang dirilis bulan ini memang melandai ya, seperti yang dirilis tanggal 10 November kemarin. Yang mana hasilnya adalah inflasi Amerika sudah membaik seperti ini. Ini memupuk harapan pelaku pasar bahwa in the next mungkin the Fed akan lebih moderate dalam monetary action atau dalam mengambil monetary action atau langkah-langkah moneter yang terkait dengan suku bunga, teman-teman ya. Jadi kenaikan ini adalah penurunan inflasi ini adalah memupuk harapan para pelaku pasar ya, bahwa mungkin the Fed akan lebih moderate seperti itu. Kenaikan suku bunga ya mungkin misal pun ada ya, mungkin akan lebih santai lah, tidak mungkin nggak naik lebih tinggi, atau mungkin nggak naik seperti itu. Tapi mesti kita lihat inflasi bulan Desember ya, teman-teman. Kemudian dari perspektif saham, pasar saham, bahwa selama suku bunga ini masih naik lebih tinggi, biasanya kan ada kemungkinan market saham ini masih akan berat untuk naik. Tetapi ketika dirilis bulan November kemarin, inflasi Amerika ternyata bisa mulai melandai. Ini adalah memberikan harapan ya, bahwa mungkin perekonomian dunia mulai membaik. Maksud saya inflasi mulai membaik seperti itu. Itu adalah rilis Amerika. Rilis untuk negara Amerika yang memang kemarin dirilisnya. Datanya adalah seperti ini ya, inflasi melandai. Ya, ketiga inflasi melandai, baik untuk inflasi core, inflasi bulanan maupun tahunan. Namun demikian teman-teman, di minggu ini
seperti yang saya bilang tadi, ada berita yang wajib kita simak di mana hasil dari berita minggu ini mungkin bisa menjadikan informasi tambahan bagi kita ya, apakah bursa saham in the next dalam beberapa minggu ini akan semakin membaik dan mungkin menjadi awal dari rally akhir tahun. Apa aja? Yaitu di minggu ini teman-teman, dari negara kita sendiri kita bahas dulu dari negara kita. Itu tanggal 15 nanti itu ada rilis neraca perdagangan ya teman-teman, ada rilis neraca perdagangan itu dari negara kita. Terus kemudian dari Inggris, nah ini teman-teman yang harus perhatikan ya, dimana nanti kisarannya tanggal 16 itu ada rilis tingkat inflasi negara Inggris, dimana ini menurut saya juga penting karena kita bisa mengukur kira-kira kalau inflasi Amerika kemarin sudah melandai, maka inflasi di Inggris ini apakah mungkin akan melandai atau mungkin akan lebih tinggi seperti itu. Karena kenaikan suku bunga yang ada ini harapannya adalah sebagai langkah moneter untuk meredam inflasi. Kalau kemarin inflasi Amerika bisa melandai seperti ini, boleh dikatakan sebenarnya obat yang diberikan oleh The Fed untuk mengatasi inflasi ini kan sudah tepat, kan seperti itu. Nah, ini nanti untuk yang negara Inggris, ini kira-kira bagaimana? Karena kalau misalkan rilis data inflasi di negara Inggris ini ada perbaikan seperti itu ya, mungkin akan memberikan dorongan tambahan untuk market saham, yang mana itu mungkin akan membuat market saham lebih lebih percaya diri untuk naik ya teman-teman. Karena ya seperti yang kita tahu, para pelaku pasar ini kan masih sangat jiper sangat jiper terhadap kenaikan suku bunga seperti itu. Sehingga kalau inflasi masih tinggi, mungkin orang masih cenderung wait and see, ataupun misalkan masih dalam posisi mau dalam ini trading itu tetap dalam posisi pendek seperti itu ya. Ini penting untuk kita tunggu nanti tanggal 16 ya, tanggal 15 Indonesia, tanggal 16-nya tingkat inflasi Amerika seperti itu. Jadi mungkin ini akan memberikan dorongan tambahan seperti itu. Oke teman-teman, kemudian kita coba tengok dulu update harga komoditas. Tapi mohon maaf mungkin apabila ini adalah agak-agak berbeda ya datanya. Karena apa? Karena ini adalah hari libur ya. Saya takutnya ini datanya mesti di refresh lagi. Yang bagus sebenarnya hari Senin besok, tapi nggak apa-apa, saya berikan update singkat aja untuk teman-teman semuanya ya. Bahwa untuk kondisi harga komoditas untuk minyak ini sedikit ada kenaikan teman-teman. Ini tanggal 10, tanggal 12, jadi update tanggal 12, yang 13 belum. Harga minyak ada sedikit kenaikan lagi. Terus kemudian untuk natural gasnya sih masih tetap hitungannya, natural gas masih tetap. Terus kemudian untuk coal, nah ini teman-teman untuk menjadi perhatian teman-teman pemegang coal, ini harga coalnya masih turun. Kita coba tengok ini teman-teman, tengok ini adalah futures kontrak untuk coal, harganya masih turun ya teman-teman, masih cenderung turun. Jadi ya mesti hati-hati dulu untuk teman-teman yang mau, atau istilahnya yang pegang saham coal, mau beli ataupun mungkin sudah punya harga bawah atau gimana, karena kontrak untuk harga coalnya masih cenderung turun ya. Ya seperti ini kan, cenderung turun. Kemudian yang teman-teman bisa perhatikan adalah saham-saham atau komoditas yang terkait metal. Ini sebenarnya sudah lama ya, dari kemarin sekitar 3 hari mungkin saya sampaikan. Ini tanggal 11 ya. Kita memang mesti menunggu update-nya. Dan ini ada data seperti yang kemarin bahwa harga goldnya itu ada tren yang di breakout ya. Harga emas, dan rilis hari Jumat pagi kalau nggak salah saya sampaikan, mungkin teman-teman bisa perhatikan MDKA dan efeknya jelas sekali ke saham-saham yang terkait ini ya, ke saham-saham yang terkait permetalan teman-teman. Saham-saham yang terkait permetalan di hari Jumat kemarin kan memang rebound. Kita coba tengok sekilas ya. Saham-saham yang terkait permetalan ini Antamnya ya, Antam juga rebound, kemudian Inco-nya juga, bentar teman-temannya agak lambat internet. Inco juga rebound, kemudian Tinsnya belum begitu, tapi hitungannya juga rebound, dan MDKA yang luar biasa
kenaikannya. Ini adalah kaitannya dengan komoditas permetalan ya. Komoditas permetalan ya mungkin kayaknya sepertinya masih akan lanjut ya. Kemudian untuk nikelnya sendiri teman-teman, nikelnya juga ini per tanggal 11 itu adalah di 26.000 sekian gitu. Tanggal 11 kita masih nunggu update-nya, besok pagi mungkin saya akan update. Ini untuk informasi early info untuk teman-teman semuanya ya. Mungkin bisa dicoret-coret ataupun bisa disiapkan trading plan-nya untuk saham-saham yang terkait metal. TINS-nya ini juga ada kenaikan teman-teman ya. Terus kemudian untuk harga CPO ya, CPO itu kemarin kan sampai 44 sekian, terus ini juga turun ya, sedikit turun, tapi udah mulai rebound lagi. Cuman kalau kita lihat sepertinya yang menarik memang saham yang terkait metal ya teman-teman, komoditas yang terkait metal. Oke teman-teman, kemudian sekilas kita lihat dulu untuk indeks-indeks yang terkait dengan ini ya, indeks-indeks penting ya. Nah, di sini adalah dolar indeks. Teman-teman bisa perhatikan yang kuningnya adalah uptrend price channel dari dolar indeks yang kemarin-kemarin saya sampaikan bahwa pergerakan dari dolar indeks ini kan cenderung naik dalam trend price channel yang uptrend ya. Sehingga misal pun dia ketemu support, terus biasanya dia rebound lagi seperti itu, naik lagi, ketemu resistan, ketemu support, ini rebound lagi. Nah, ternyata sudah sekitar 2 hari beriringan dengan rilis data inflasi Amerika yang melandai teman-teman. Ternyata dolar Amerika terus kempes, indeks dolar seperti ini ya, indeks dolar terus kempes. Kemudian US 10 years bond-nya juga mengalami penurunan ya, bahkan bisa dibilang ini seperti breakdown dari supportnya ya teman-teman. Dalam tren naik ini dia ada support seperti ini dan terjadi breakdown ya. Jadi ini menarik sekali teman-teman karena memang ketika dolar indeks ini turun biasanya saham naik ya. Ketika US 10 years bond-nya ini juga turun biasanya saham naik, dan juga ketika VIX-nya ini turun teman-teman, itu biasanya market saham juga naik. Jadi ini indeks kecemasan atau volatility dari indeksnya dalam kondisi ini ya, kondisi oke. Ini disebut juga sebagai ini adalah VIX ya, atau volatility index. Ini juga disebut sebagai Cebu Volatility Index, juga disebut sebagai Wall Street Fears Gauge ya. Jadi ini mengukur kecemasan lah seperti itu. Dan kita bisa ngelihat garis ini adalah batas antara September, Oktober, November. Dalam 2 bulan ini VIX ada penurunan ya teman-teman. VIX ada penurunannya. Walaupun di video saya sebelumnya saya pernah membahas tentang kondisi VIX yang meningkat, yaitu yang ini, volatility meningkat, indeks menguat, hati-hati volatility index menguat, jadi teman-teman harap berhati-hati. Ini saya sampaikan adalah ketika sehari sebelum rilis data Amerika ya. Wajar ya, ketika akan rilis data penting, orang kan cenderung nggak mau berspekulasi. Ya mungkin orang-orang berpikiran, oh mungkin ini akhir tahun inflasinya mungkin melandai. Tetapi pengumumannya tanggal 10 kemarin kan, mungkin sebelum tanggal 10 itu orang-orang mikir daripada saya berada dalam ketidakjelasan, lebih baik saya jual dulu, seperti itu. Orang khawatir ya, indeks kecemasannya meningkat. Ini yang saya bilang, indeks kecemasannya meningkat ya. Indeks kecemasan meningkat atau VIX-nya meningkat. Ya, saya warning untuk teman-teman untuk berhati-hati atau tidak punya posisi waktu kemarin sebelum rilis data inflasi Amerika. Terus akhirnya begitu dirilis ternyata inflasinya adalah melandai atau lebih bagus dari konsensus atau lebih bagus dari forecast. Akhirnya marketnya melejit, dan hari ini juga marketnya masih melanjutkan kenaikannya. Belum lagi nanti tanggal 16 ya, kita menunggu rilis data negara Inggris ya. Itu semua mungkin bisa menjadi tambahan bagi kita untuk mengambil keputusan ya. Apakah saat ini mungkin kita harus loading lebih banyak teman-teman, seperti di judul saya kemarin. Apakah sudah loading barang? Ya karena akhir tahun kan tinggal sebulanan lagi teman-teman ya.
di mana di situ biasanya sih tetap ada rally-rally seperti itu. Nah, kalau kita nggak punya barang kan juga rasanya gimana, kalau mau punya barang banyak juga rasanya gimana. Nah, mungkin bahasan kali ini yaitu berita minggu ini yang mau dirilis, termasuk berita Amerika yang sudah dirilis itu, bisa memberikan teman-teman gambaran, oh inflasinya sudah mulai mereda ya di Amerika. Indonesia sendiri juga kemarin bagus ya. Terus kemudian Amerika, Inggris belum dirilis. Nah, makanya itu yang saya bilang. Simak berita minggu ini karena mungkin ini bisa memberikan teman-teman clue. Oh, ini kondisi udah membaik. Seperti itu. Jadi mungkin untuk bahasan kali ini saya nggak banyak kaitannya dengan saham ya teman-teman. Saya nggak banyak kaitannya dengan saham karena saya rasa saham-saham udah saya bahas kemarin di sini ya. Saya rasa udah saya bahas kemarin di sini. Pokoknya di bahasan saya itu kaitannya adalah kalau terkait inflasi yang membaik ya. Kalau kaitannya dengan inflasi yang membaik, tentu saran saya adalah teman-teman bisa perhatikan saham-saham yang terkait perbankan ya. Kalau inflasi membaik, teman-teman bisa ambil saham-saham yang terkait perbankan ya. Ya seperti ini, BK Banking pada bagus semua ya, beberapa masih belum seperti itu ya. Kalau saya utamanya sih tetap ngambil BK Banking ya, teman-teman seperti itu. Terus kemudian kaitannya juga saham yang terkait suku bunga. Apa? Astra. Ya, Astra boleh diperhatikan. Termasuk juga saham-saham yang terkait ini ya, properti ya, teman-teman, properti. Apakah ini sudah merupakan saatnya seperti itu? Nah, properti itu kan biasanya kaitannya dengan ekonomi yang mulai membaik dan juga suku bunga. Ekonomi membaik, orang akan invest ke properti, suku bunga murah, mungkin orang akan lebih berani untuk ambil ini ya, rumah lah seperti itu dengan pembayaran dengan pinjaman seperti itu. Untuk properti teman-teman bisa lihat ya. Ini ada BSD secara umum properti kan masih pada di bawah, memang cukup lama di bawah, beberapa ada spike kenaikan seperti itu, Pakuwon seperti itu. Dan hari ini teman-teman luar biasa ya, secara ya hari ini ke BSB. BSB itu Ewok ya, kalau teman-teman lihat itu adalah yang BSBK ya. Oh, ini BSBK. Ramenya luar biasa teman-teman. Hari ini saya ini coba kita baca ya. Kita baca coba ya. Ini adalah pengembang ini nih teman-teman. Nah, ini teman-teman silakan baca. Khususnya kawasan Balikpapan Superblok. Jadi ini adalah pengelola kawasan Balikpapan Superblok. Saya hari ini setiap minggu kan saya sering ke mall, itu rame banget ya. Itu kaitannya adalah dengan properti. Nah, apakah ini yang saya bilang tadi, ketika mungkin suku bunga tidak akan naik lagi, in the next mungkin setelah stabil mungkin akan diturunkan. Kan memang suku bunga itu akan naik turun seperti itu tergantung kebutuhannya. Apakah ini saatnya properti? Nah, saya nggak tahu sementara karena beberapa properti juga pergerakannya masih begini, masih disupport ya. Ada Pakuwon, BSDE, kemudian Asri ya, kemudian BES ya. Ini BES nih juga sudah mulai ada pergerakan teman-teman. Ini properti SSIA juga sudah mulai ada pergerakan. Jadi teman-teman bisa perhatikan juga ya. Secara umum masih pada di area-area support ya. Kalau teman-teman lihat di properti ini BSDE, ini area-area support juga. Pakuwon di area support kedua, resistan kedua ya. Kemudian Asri, BES tadi udah mulai bergerak ya. Kemudian SSIA udah mulai ada pergerakan seperti itu nih. Nah, kemudian CTRA ini malah udah bagus nih. Jadi mungkin teman-teman bisa perhatikan saham-saham yang terkait tadi perbankan ya, perbankan tapi kan rata-rata udah pada tinggi. Kemudian terkait suku bunga ya, berarti produsen kendaraan Astra, IMAS, teman-teman bisa perhatikan. IMAS chartnya kan keren juga ya. IMAS oke, tapi dia udah begitu tinggi. MJS ya, IMJS teman-teman bisa perhatikan juga, ini mulai ada kenaikan dan ini trennya kan udah turun panjang. Terus kemudian tadi yang terkait properti ya, Pakuwon Mall ya, Asri, BES mulai naik, SSIA mulai naik, SMRA mulai naik, CTRA mulai naik ya. Itu saham-saham yang terkait suku bunga, teman-teman bisa perhatikan.
Nah, terus tadi adalah yang kaitannya naik juga adalah saham-saham yang terkait komoditi ya. Komoditinya yang sedang naik adalah metal ya, teman-teman bisa perhatikan. Nah, tentu ada yang nanya, "Pak, saham coal gimana, Pak? Apakah dilupakan?" Coal itu kebutuhan kan walaupun ini ya, teman-teman, istilahnya coal itu walaupun harganya sekarang turun, tapi sebenarnya kebutuhan untuk listrik itu kan tetap ada ya, teman-teman. Listrik itu musim dingin diperlukan untuk pemanas, bisa dari pemanas listrik bahan bakarnya mostly dari coal ya. Terus kemudian kalau misalkan musim dingin itu sebagai pemanas, kalau musim panas dia digunakan untuk menyalakan AC, kira-kira begitu. Namun demikian sekilas kemarin saya baca teman-teman bahwa mahalnya komoditas membuat orang mungkin akan melirik energi alternatif. Nah, energi alternatifnya ini apa? Apakah nuklir, apakah surya seperti itu, tenaga surya kan kira-kira begitu ya teman-teman. Mungkin teman-teman masih harus cari-cari berita, silakan berikan komen di sini, tapi untuk efektivitas sepertinya coal ini masih merupakan pembangkit listrik dengan efektivitas yang paling tinggi teman-teman ya. Nah, terkait dengan saham-saham coal, memang saham-saham coal ini udah banyak yang berubah harga ya teman-teman. Berubah harga ya. Kenapa? Karena sebelum-sebelumnya kemarin harganya kan boleh dibilang tidak turun-turun ya. Kita coba tengok saham coal. Saham coal sendiri dengan kondisi kemarin teman-teman ini saya juga nggak berani membeli ya, membeli cukup banyak begitu maksudnya. Kenapa? Karena alasan saya adalah harga bisa naik itu kan karena mungkin suplainya terganggu. Walaupun sebenarnya suplainya tuh banyak tapi terganggu mungkin karena konflik negara seperti itu. Mungkin karena ya konflik negara seperti itu. Terus kemudian bisa juga karena memang suplainya nggak cukup gitu loh. Kalau suplai nggak cukup kan berarti apakah di negara penghasilnya itu sedang ada problem musim hujan atau gimana? Kira-kira itu bisa terjadi juga ya. Nah, untuk melihat masing-masing di saham-saham yang terkait dengan coal ini teman-teman coba kita tengok sekilas untuk saham-saham yang terkait coal ya. Ini ada Indo Tambang Raya, teman-teman. Indo Tambang Raya ini boleh dibilang dia bukan baru ya teman-teman. Ini 2 hari dia langsung turun ke 61,8 retracement. Ini menarik menurut saya sih ini menarik ya karena dia sudah mulai turun sampai di 78,2 retracement. Namun demikian Indo Tambang Raya ini juga karena ada ex dividend. Nah, ex dividend teman-teman masih ingat PTBA juga setelah ex dividend dulu juga rebound juga. Jadi sebenarnya saham-saham yang bagus ini ex dividend masih ada kans untuk naik ya teman-teman. Nah, untuk Indo Tambang Raya saya sementara kan nggak ada barang, cuman saya biasanya kalau ngelihat pergerakan itu, pertama saya akan menggunakan moving average ya. Di sini moving average 200-nya masih jauh karena moving average-nya di sekitar 33 ya, 33. Namun demikian kalau coba kita tarik dari tren-tren panjangnya Indo Tambang Raya memang terjadi break trend ya teman-teman, terjadi break trend. Jadi kalau kita mau cari yang valid dari pergerakan itu kita coba akan ambil dari tren yang di break itu mana saja sih begitu. Kita coba ambil ini udah break, ini udah break. Jadi kalau tarikan dari sini ini ya, ini kan udah break nih di sini. Jadi ini cukup valid. Jadi kalau kita tarik Fibonacci ke sini, saat ini penurunan dari Indo Tambang Raya ini dia sudah sampai di 50 retracement kemarin. Namun demikian karena dia break dari 38, teman-teman ini saya hapus dulu. Karena tren kecil ya, ini tren kecil udah dilewatin. Jadi saya udah nggak gunain tren kecil itu. Saya hapus semuanya tren kecil, saya ganti tren yang lebih besar. Kenapa? Karena tren kecilnya udah di break. Jadi ini adalah 0 sampai 23. Sorry, ini mesti saya aktifkan yang 38 retracement seperti ini. Ini adalah ini untuk Indo Tambang Raya 0 sampai 38 dan dia jebol 38 sehingga Indo Tambang Raya ada target ke 61. Ini adalah target dari Indo Tambang Raya itu di 35.500 teman-teman ya. 35.500 untuk Indo Tambang Raya. 35.500 sementara itu saja yang bisa saya sampaikan untuk Indo Tambang Raya. Mungkin kita bisa lihat tren dari Indo Tambang Raya seperti apa. Memang dia trennya lagi nggak ada di sini. Di sini memang kelihatan sekali trennya lemah ya.
dan trennya lemah. Trennya sangat lemah, kenaikan kemarin hitungannya hanya sideways saja, dan ini terjadi apa ya istilahnya, Mains DI turun, Mains DI cross up. Jadi ini harganya memang turun ya sejak break dari kisaran 42. Jadi seperti yang tadi aja, kita tunggu dengan menggunakan Fibonacci. Menunggu itu artinya belum tentu kalau di situ kita membeli, bukan, karena sifatnya saya sendiri kalau enggak saya beli pun saya juga pantau, karena ini juga mencek validity analisa saya seperti itu ya. Jadi ini dalam tren yang lebih besar ini hilang lagi, nggak kesimpan. Jadi dia udah sampai di 50 retracement, tetapi dia ada target ke 61 ya. 61 tuh di 35.500. 35.500 untuk Indo Tambang Raya. Oke, kemudian Adaro teman-teman ya. Ini Adaro, analisa saya kita coba cek. Adaro itu sudah sampai 61 retracement. Jadi tarikan saya untuk Adaro itu dari sini. Ya, dari sini udah sampai 51 ya. Sementara sih dia sampai 61 retracement ada ada doji ya. Doji itu butuh konfirmasi ya. Jadi kita coba tunggu Senin. Kira-kira mau naik atau enggak ya, karena dia ada doji di situ. Kemudian, nah ini sorry, untuk Adaro ini sudah cukup dekat dengan EMA 200-nya ya. Sedangkan untuk PTBA, teman-teman harus lebih waspada mungkin karena PTBA ini sudah masuk ke EMA 200 ya. Sudah break EMA 200, jadi mungkin akan cukup berat. Untuk naiknya jadi cukup berat ya, karena sudah break di EMA 200. Itu untuk PTBA, karena PTBA ini memang agak lagging dibanding yang lainnya ya. Kemudian KKGI juga udah turun di bawah EMA 200 teman-teman. Kemudian nah ini juga United Tractor sudah masuk ke bawah EMA 200. Indika sudah sampai di EMA 200 ya. Petrosi hampir sampai ya. Doit sudah jebol EMA 200. MBSS ya. MBSS sudah hampir masih lama ke EMA 200-nya. Toba ini sudah jauh di bawah EMA 200. MBAP ini sampai di EMA 200 ya. Okas OTW EMA 200 kalau ngelihat candlenya seperti itu. Nah, Pak, EMA 200 itu apa sih, Pak? Jadi EMA 200 itu teman-teman kalau yang menggunakan teman-teman para investor tuh biasanya mereka akan melihat satu saham itu dengan menggunakan technical analysis, tapi yang sangat simple dan mungkin hanya sedikit sekali, yaitu salah satunya EMA 200. Moving average 200 itu adalah boleh dibilang fundamental line. Kalau satu saham sudah turun di bawah itu, dia masuk ke bearish zone di bawahnya, dan di atasnya itu adalah bullish zone. Jadi sepanjang suatu saham itu masih berada di atas EMA 200, itu masih dalam bullish zone. Kalau di bawahnya menjadi bearish zone, seperti itu. Jadi memang saham-saham batubara ini kemarin-kemarin beberapa yang leader-leadernya ini masih di atas. Jadi kalau di sini juga teman-teman bisa ngelihat kalau satu saham yang masih berada di atas EMA 200 itu berarti saham-saham yang pergerakannya masih bagus. Di sini kita bisa ngelihat ya, yang masih di atas EMA 200 itu adalah Indo Tambang Raya ya. Kemudian Adaro ya, PTBA udah turun. Nah, selebihnya cari sendiri ya. Ini United Tractor ini juga sudah tembus EMA 200. Nah, contohnya, nih kalau teman-teman ke saham perbankan, rata-rata perbankan yang bagus pasti di atas EMA 200. BNI, Bank Mandiri ya, BRI. BRI ini masih dekat sekali dengan EMA 200 ya. Sebagian tubuhnya ini, yang ini di bawah EMA 200, yang ini di bawah EMA 200, yang ini di bawah EMA 200 ya. Terus yang ini di atas. Nah, ntar ya saya gambarin dulu. Yang ini sedikit di atas ya. Yang ini di atas. Yang ini di atas. Nah, kira-kira begitu. Jadi teman-teman bisa ngelihat kalau BNI secara tegas dia berada di atas EMA 200.
Bank Mandiri juga, tapi BBRI ini artinya sebagian di bawah, sebagian di atas, sebagian di bawah, sebagian di atas. Artinya pergerakannya masih berkitar di EMA 200. BCA di atasnya, ya. BTN masih di bawah. Dan saham-saham yang masih berada di bawah EMA 200, terkadang EMA 200 itu menjadi resistan seperti ini. Misalkan ini EMA 200. Maka ketika naik ketemu EMA 200 dia balik, turun. Turun lagi, naik lagi begitu. Jadi teman-teman lihat di sini kan hampir EMA 200, hampir EMA 200 balik lagi. Hampir EMA 200 balik lagi ya. Begitu. Kemudian Bank Danamon di atas EMA 200, BNGA di atas EMA 200. Nah, ini EMA 200 balik arah lagi, bisa kembali seperti itu. Nah, contohnya juga di sini adalah ini indeks kita. Kemarin saya sampaikan ini bermain-main di sekitar EMA 200. Beberapa kali ini di sini perlu berapa hari ini? 20 harian bursa. Ini 11 harian bursa. Kira-kira begitu. Terus kemarin saya sampaikan ke teman-teman, kira-kira kalau di sini nanti akan berapa lama? Sedang si IHSG sendiri ada pola inverted head and shoulder. Kalau benar naik, maka targetnya akhir tahun bisa sampai 7.400-an atau di high-nya. Kira-kira begitu ya. Ini saham-saham yang terkait inflasi, apalagi kira-kira. Saya pikir lainnya udah cukup banyak ya teman-teman. Oh ya, ini aja saham-saham yang terkait penurunan batu bara yang teman-teman bisa perhatikan adalah saham-saham yang terkait semen. Ya, saham-saham yang terkait semen itu mungkin teman-teman bisa perhatikan karena biasanya dia bergerak naik begitu ya. Ini yang masih bagus sih adalah SMGR, kalau lainnya kemarin retracement. Jadi mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan kali ini untuk market update ini. Jadi mungkinkah ini adalah awal kenaikan rally saham akhir tahun? Jadi teman-teman saya minta untuk minggu ini menyimak berita-berita penting yang udah saya sampaikan tadi. Baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.